Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini ya, qadarullah tadi pagi ada perluan ya, jadi diundur waktunya. Kita bisa kembali melanjutkan daurah kita. Untuk sesi yang kedua ini, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan membahas langsung ya kesalahan umum dan kesalahan perkata yang sering terjadi di suratul Fatihah. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, nanti saya akan menyelesaikan dulu teorinya. Jadi nanti untuk prakteknya ya setelah kita menyelesaikan semua teori agar ilmu sudah tersampaikan semua. Jadi ilmu atau teori sudah tersampaikan semua, ibu-ibu tinggal nanti praktek. Jadi fokus di praktek ya, begitu. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, suratul Fatihah ini dinamakan juga dengan as-salah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat Al-Fatihah ini dengan as-salah. Kenapa demikian? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, ya, tidaklah seseorang yang sholat itu sah, ya, sholatnya itu sah jika dia tidak membaca suratul Fatihah. Nah, dari sini ibu-ibu rahimakumullah, para ulama mencoba untuk menjelaskan hadis ini. Di antara mereka bersepakat bahwa kalau ada orang sholat dia nggak baca suratul Fatihah, baik dia seorang imam ataupun makmum, maka sholatnya tidak sah. Ya, begitu. Adapun pendapat ulama Hanafiyah, ya dari kalangan mazhab Hanafi, yang mereka berbeda. Jadi apabila seorang makmum, maka dia tidak ada kewajiban untuk membaca suratul Fatihah. Adapun mazhab yang lain, seorang makmum dia masih punya kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya para ulama juga mencoba menjelaskan hadis ini. Yaitu apabila ada seorang mukmin, ada seorang muslim, dia sholat, maka hendaknya dia membaca suratul Fatihah dengan tajwid, ya, dengan tajwid. Apabila dia melakukan kesalahan jali, kesalahan yang fatal di suratul Fatihah, maka sholatnya itu tidak sah, ya, sholatnya itu tidak sah, seperti menghilangkan tasydid yang ada di suratul Fatihah. Di suratul Fatihah tasydidnya ada banyak ya ibu-ibu rahimakumullah. Nah, nanti ini diantara tugas ibu-ibu. Nanti saya kasih PR ibu-ibu ya menghitung ada berapa jumlah tanda tasydid di suratul Fatihah dari ayat 1 hingga ayat 7. Saya ulangi, ada tugas untuk hari ini yaitu ibu hitung ada berapa jumlah tasydid yang ada di suratul Fatihah. Ini penting, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Lalu itu yang pertama, ya, tasydid. Lalu kata para ulama yang kedua, memendekkan bacaan yang harusnya panjang. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini salah. Atau kebalikannya, memanjangkan huruf yang pendek. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengubah huruf. Mengubah huruf. Contoh yang sering terjadi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Harusnya dibaca alamin. Ini dibaca alamin. Begitu. Ya. Nah, itulah beberapa yang ibu-ibu harus hindari ketika sholat. Ya. Dan ini harus dilatih dan dihafalkan, ya, begitu. Insya Allah ibu-ibu rahimakumullah, bayangan ibu-ibu mungkin ketika Ustadz kalau belajar Al-Fatihah ini pasti serius sekali. Serius itu pasti ibu-ibu. Tapi nanti akan saya berikan solusi untuk ibu-ibu. Jadi ke daurah ini, ibu-ibu rahimakumullah, untuk memperbaiki bacaan ibu dalam suratul Fatihah, untuk mengetahui selama ini
oh ternyata saya salah baca Al-Fatihahnya. Yang ketiga, kita akan perbaiki bacaan ibu-ibu semuanya hingga sesuai dengan bacaan yang standar tajwid dan standar sanad. Ya, ini penting. Yang kelima, kalau ibu tidak ada, misalkan ada keterbatasan dalam praktek, dalam keterbatasan karena ada uzur, misalkan logat, misalkan ibu mohon maaf ini ya, cadel, ya, seperti itu. Ini uzur-uzur syar'i. Nah, itu gimana solusinya? Nanti kita akan berikan jalan keluar. Nah, seperti itu. Ini daurahnya nanti akan berjalan seperti ini. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahaminya. Baik, kita akan masuk kesalahan yang pertama, A, kesalahan umum. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, ini kesalahan umum yang sering terjadi. Tidak memperhatikan harokat akhir di setiap ayat ketika membaca wasol ayat demi ayat. Ini lagi tarawehan ibu-ibu ya. Banyak imam-imam yang ingin bacaannya diringankan, atau banyak imam-imam yang ingin meringankan bacaan ketika sholat, namun jatuh kepada kesalahan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca seperti itu. Bacanya kayak diwasol gitu, tapi pada hakikatnya tidak diwasol. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan harokat di setiap akhir ayat. Yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itulah cara mewasol. Jadi ibu-ibu saya praktekkan pengulangan-pengulangan seperti tadi agar ibu-ibu tahu, oh kalau wasol ayat ini dengan ayat ini harokatnya begini. Ini contoh ibu-ibu di ayat 1, ibu-ibu ini saya besarkan. Di ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Mi-nya itu dibaca. Langsung, milhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamina. Nanya dibaca juga. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Seperti itu. Jadi kalau mau wasol, harokat terakhirnya itu dibaca dan disambung ke ayat setelahnya. Nah, ini kalau misalkan ibu-ibu sholat dalam keadaan ada hajat, ya, boleh kita mewasol bacaan suratul Fatihah. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kurang setuju beliau. Bahkan beliau mengkritik imam-imam di Masjidil Haram. Kalau sholat taraweh katanya bacaannya diwasol-wasol gitu. Selama ada hajat, ibu-ibu rahimakumullah, ya para ulama membolehkan. Walaupun sunnahnya ya membaca Al-Quran itu ayatan-ayatan, satu ayat demi satu ayat, satu ayat, seperti itu. Ya, apalagi di Masjidil Haram, ya, apalagi di bulan Ramadan, itu lautan manusia. Ya, itu lautan manusia. Bahkan tahun kemarin, ya, Masjidil Haram itu ditutup karena penuh, ya. Maka ada hajat yang datang di situ, banyak orang tua, banyak ibu-ibu, ya. Begitu dibutuhkan tidak masalah. Bahkan di tahun ini saya memperhatikan ya imam Syekh Bandar Balilah hafizahullah taala, biasanya beliau tuh kalau mimpin imam bacanya nyantai beliau. Bacanya santai. Masya Allah suaranya indah, tapi sekarang bacanya agak cepat. Kenapa? Karena ada hajat ya melihat mungkin kaum muslimin
lelah segala macam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, waqaf atau berhenti di ghairil maghdubi alaihim dan memulai pada waladdallin. Ini sering sekali terjadi, Ibu-ibu. Jadi di ayat yang ketujuh, ibu-ibu kalau nafasnya nggak kuat, boleh waqaf ya. Walaupun ada yang viral dari Syekh Aiman Rusdi Suhaib, ya, itu beliau mengatakan nggak boleh waqaf di Shiratal ladzina an'amta alaihim, nggak boleh waqaf di sini kata beliau. Namun saya tidak sependapat dengan beliau karena banyak juga masyayikh yang membolehkan. Dan guru saya mengambil sanad, saya wakaf di sini tidak mempermasalahkan, ya, begitu, tidak mempermasalahkan disuruh ngulang segala macam, tidak, ya, begitu. Jadi yang tidak boleh adalah seperti ini, ibu-ibu. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, berhenti di situ, ya, mulainya langsung waladhdallin. Ini tidak boleh, ya, kecuali ada uzur syar'i, misalkan, mohon maaf ibu-ibu ya, kita punya masalah dengan pernapasan, kita punya paru-parunya mungkin punya asma atau lagi sakit ya, hingga nafasnya tersengal-sengal, ini uzur syar'i, maka tidak masalah. Tapi kalau sehat, usahakan jangan berhenti di ghairil maghdubi alaihim, lanjut waladdallin, begitu. Ustadz, kalau anak-anak gimana? Anak-anak boleh, anak-anak bebas. Anak-anak ibu-ibu kalau ngafal Quran, misalkan nih baca surat yang panjang, ini saya kasih tips buat ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu atau cucu-cucunya, masya Allah. Ya, ketika baca surat panjang yang ayatnya panjang, surat Al-Bayyinah, ngafalannya bacanya gini, dia bacanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki, nggak apa-apa. Ngafal Quran seperti itu tidak masalah. Anak-anak tidak masalah. Anak-anak tidak dibebankan sebagaimana kita terbebani, ya. Ini kemarin ada murid saya curhat, Ustadz, ini di sekolah anak saya dipaksa untuk satu nafas, nggak boleh berhenti di sini, nggak boleh. Ini gurunya mungkin karena masih muda kayaknya. Saya bilang, ibu gurunya masih muda. Iya, ustadzahnya masih muda, Ustadz. Ya biasanya baru lulus pondok, kurang kurang paham bagaimana bermuamalah dengan anak-anak, begitu. Terus akhirnya saya bilang, coba ibu kasih saran sama ustadzahnya, gitu, bilang kalau misalkan Ustadz saya ngasih tahu begini gini gini gini, tapi alhamdulillah didengar ya akhirnya, begitu. Jadi kalau anak-anak itu banyak sekali kemudahan, jadi jangan dipaksa sebagaimana kita orang dewasa. Jadi ibu-ibu tidak boleh berhenti di ghairil maghdubi alaihim lalu waladhdallin, memulai di waladhdallin. Adapun shiratal ladzina an'amta alaihim waqaf ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini boleh, tidak masalah, ya. Lalu yang B, kesalahan perkataan, ini yang perlu ibu-ibu hafalkan sebisa mungkin, ibu-ibu ya. Kesalahan yang pertama pada kata bismi. Pada kata bismi, tidak menyempurnakan harokat kasroh pada huruf ba. Bacanya kan bi, dibaca b. Ini salah. B, bukan b. Dan tidak menyempurnakan sifat rikhawah atau rokhawah pada huruf sin yang sukun, yang mengakibatkan suara sin terputus. Jadi ibu baca bismi, bismi, bismi dialirkan, jangan putus jangan, apalagi di qalqalah bismi, jangan, ya. Lalu lafal yang kedua, ibu-ibu kalau kecepatan, ya tolong saya diingatkan. Kalau ibu-ibu merasa Ustadz kecepatan, tolong saya diingatkan. Lafal yang kedua, lafal Allah, disebut dengan lafzul jalalah, kata atau lafal yang memiliki kemuliaan, lafzul jalalah.
membaca lafzul jalalah dengan tebal, ya. Nah, di sini ibu-ibu di masjid saya baru pindah, ada yang Bilal ya. Kalau biasa kan kalau tarawih itu di masjid-masjid awam ada Bilalnya. Dia baca lafal Allah yang sebelumnya berharokat kasrah, huruf berharokat kasrah dibaca tebal. Jadi baca Bismillah, ini salah. Nggak boleh dibaca Bismillah, tidak boleh. Yang benar Bismillah, Bismillah, seperti itu. Ya. Kemudian berlebihan dalam membaca mad asli lebih dari 2 harokat. Bismillahi, Bismillahi. Ini tidak boleh. Ya. Bismillahi. Ini yang cukup. Kalau lebih dari itu, kepanjangan. Dan mengubah huruf H besar menjadi H kecil. Bismillahi dibaca Bismillahi. Ini salah. Bismillahi. Ini salah. Yang benar Bismillahi. Begitu dengan H besar. Kemudian ibu-ibu pada kata Ar-Rahmanir Rahim, ya, berlebihan dalam mendatangkan sifat takrir. Takrir itu getar. Nah, ini takrir ibu-ibu. Ini takrir. Atau berlebihan dalam menyembunyikan sifat takrir pada huruf ro. Jadi ketika membaca huruf ro pada basmalah, takrirnya harus proporsional. Jangan berlebihan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Tapi Ustadz, kalau kita melakukan seperti itu, jatuhnya salahnya kesalahan jali atau kesalahan khafi. Itu kesalahan khafi, bukan kesalahan jali. Tidak mengubah makna. Sehingga anak-anak, ibu-ibu yang masih balita, atau yang umur 7 tahun sampai umur 9 tahun, kita ajarkan dengan bacaan takrir yang jelas. Seluruh murid-murid saya yang anak-anak, ketika saya ajarkan huruf ro, saya takrirkan dengan jelas. Kenapa? Biar mereka tuh nggak cadel. Ya. Karena kalau langsung diajarkan huruf ro yang sahih, kita khawatir anak-anak ini jadi cadel. Ya, begitu. Lalu yang kedua, contoh tadi Ibu ya, tidak berlebihan dalam menyembunyikan sifat takrir. Sebagian orang berlebihan Ibu. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Ini berlebihan. Jadi proporsional. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Ya. Yang paling rendah, yang paling masih ditoleransi adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ditoleransi. Tetapi kalau misalkan berlebihan, ini juga tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang indah didengarnya ibu-ibu ya. Begitu. Kemudian mengubah huruf H kecil menjadi H besar. Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahmanirrahim. H-nya diubah jadi H besar. Dan yang terakhir, berlebihan dalam membaca mad asli. Sama ya, Bu ya. Jadi kalau mad asli itu jangan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nafas kita habis. Nah, berikutnya pada kata alhamdu. yakni membaca alif lam atau al-qamariyah dengan cara ditashil. Nah, atau tarqis. Contoh, biasanya nih ibu-ibu, ini kemarin saya nemuin, udah lama saya nggak dengar, kemarin saya nemuin. Ada orang biasa, dia ngimamin, niru suaranya Syekh Sudais. Ya, kalau Syekh Sudais kan gitu ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu kan Ibu ya? Nah, gitu Syekh Sudes gitu. Nah, ada orang berusaha meniru beliau, cuma jatuh kepada kesalahan. Kesalahannya gimana? Jadi ketika baca al, itu alnya nggak jelas. Terdengar seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alnya nggak jelas. Yang benar adalah Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Seperti itu. Ya. Ya, kalau kita kadang suka sama syekh tertentu, kadang kita mencoba untuk meniru bacaannya. Ya. Sebagian ulama memang melarang, tapi ya nggak. Kalau kita sanggup tidak masalah. Tapi kalau sampai kita terbebani, itu tidak boleh ibu-ibu ya. Ya, begitu. Itu termasuk berlebihan dalam membaca Al-Quran yang dilarang oleh para ulama. Jadi jangan baca seperti tadi ibu-ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alnya nggak jelas. Terdengarnya seperti ahamdu, begitu. Ya. Kemudian mengkolkolahkan alif lam qamariyah, dan ini yang paling banyak. Alhamdu, alhamdu. Ini nggak boleh. Kemudian mengubah huruf H kecil menjadi H besar. Nah, ini bisa mengubah arti, ibu-ibu. Nanti ada di akhir ya. Alhamdu jadi alhamdu. Alhamdu jadi alhamdu. Ini salah. Kemudian mengkolkolahkan mim sukun dan tidak menyempurnakan harokat dhammah pada huruf dal. Contoh, alhamdu. 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 Qalqalah dua-duanya. Ini tidak baik. Lalu saat baca du, kan harusnya monyong. Du, monyong. Ya, ini dia kurang monyong. De. Ini salah. Baik. Berikutnya pada kata Robbi. Nah, ini Robbi ini sering banyak terjadi kesalahan dan kesalahannya tersebar. Ini berlebihan dalam mendatangkan sifat syiddah pada huruf ba, ya, atau memasukkan gunnah pada huruf ba ini, ya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil. Nah, baca ba-nya itu, ibu-ibu, saking berlebihannya, ini bibirnya itu mengerucut, apa ya, apa ibaratnya, mengernyit gitu ya, mengernyit ke dalam. Robbi. Ini nggak boleh. Ini berlebihan. Jadi biasa aja. Robbi. Bibirnya bertemu. Robbi. Begitu. Nah, ada kesalahan yang juga banyak terjadi. Masuk ke gunnah, masuk ke hidung. Alhamdulillahi Rabbil. Ini juga salah. Yang benar, Robbi. Begitu. Kemudian pada kata al-alamin atau al-alamina, menahan alif lam qamariyah dan mengubah huruf ain menjadi huruf hamzah. Jadi biasanya kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Jadi dia nggak pengen qalqalah. Karena ibu-ibu sering banget kaum muslimin itu kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bilanya itu qalqalah. Bila'a. Begitu. Nah, ada sebagian mereka, menurut mereka menemukan solusi. Ya, tapi dia jatuh kepada kesalahan yang lain. Tadinya nggak mau qalqalah, tapi malah bikin kesalahan yang lain. Huruf lamnya ditahan kelamaan. Ya, Alhamdulillahi Rabbil. Ditahan begitu. Ini keliru. Ya. Atau mengubah ain menjadi hamzah. Ini juga mengubah arti, ibu-ibu. Nggak boleh. Rabbil alamin. Nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini salah. Dan kesalahannya
fatal. Atau membacanya dengan mengubah menjadi nga. Nah, ibu-ibu yang tinggal di daerah Jawa bagian selatan, ya, mungkin ibu-ibu pernah dengar ada kaum muslimin membaca Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Ngalamin. Ini juga salah. Dan ini kesalahannya fatal. Ya, begitu. Berikutnya pada kata maliki. Ingat ibu-ibu, maliki. Ya. Berlebihan dalam membaca mad asli. Maliki, kepanjangan. 2 harokat cukup, ayun saja. Maliki, maliki, begitu. Dan tidak menyempurnakan harokat kasroh pada huruf lam dan kaf. Maleke, maleke, harusnya maliki, liki, liki, gitu. Nah, ada kesalahan yang lain ibu-ibu, dan lupa saya catat di sini. Dibaca huruf kafnya itu kayak ada tasdidnya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah, ini salah. Jangan baca maliki, maliki, tapi maliki, maliki, seperti itu. Berikutnya pada kata yaumiddin, ya. Tidak menyempurnakan hukum lin pada kata yaumi. Dibacanya jadi yaumi. Yaumi. Harusnya yaumi. 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 Seperti itu. Dan berlebihan dalam mendatangkan sifat syiddah pada huruf dal yang bertasdid, sehingga mendatangkan huruf lain, yaitu huruf ta. Coba ibu-ibu dengarkan. Maliki yaumiddin. Middin. Middin. Kalau kita baca begitu, itu kita masuk dulu huruf ta, baru huruf dal. Ini keliru. Yang benar, Maliki yaumiddin. Middin. Middin. Middin, bukan middin. Middin, salah. Ya, begitu. Berikutnya pada kata iyyaka. Nah, ini penting ibu-ibu. Iyyaka ini tawallud namanya. Tawallud memanjangkan huruf sebelum huruf yang bertasdid. Atau memanjangkan ya yang bertasdid. Dan berlebihan dalam membaca ya bertasdid. Ini maksudnya gimana, Ustaz? Seringkali ada orang-orang itu baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ini salah. Ya. Ini salah. Ya. Lalu ibu-ibu yang namanya tasdid itu dihentak, khususnya huruf ya di sini. Dibaca dengan iyyaka, 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 seperti itu. Dan jangan berlebihan sampai iyyaka, 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 sampai makhraj huruf ya itu tertutup. Ya, ini salah juga. Jadi yang benar proporsional. Iyyaka, iyyaka, begitu. Kemudian pada kata na'budu. Na'budu. Nah, ibu-ibu ya. Mengubah huruf ain menjadi hamzah. Dibaca na'budu. 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 Ini salah. Yang benar na'budu. Na'budu dengan ain. Ya. Atau mengkolkolahkan huruf ain. Iyyaka na'budu, 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 na'budu. Ini salah. Nggak boleh dikolkolahkan. Ya. Baik.
Berikutnya pada kata nasta'inu, ya. Nasta'inu. Tidak menyempurnakan sifat rikhawah. Rikhawah itu mengalir pada huruf sin yang sukun sehingga mengakibatkan suara sin terputus. Ya, ibu-ibu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Diputus sinnya. Harusnya dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Seperti itu. Ya. Berikutnya pada kata ihdina. Nah, ibu-ibu, mengubah huruf H besar menjadi H kecil. Yang harusnya dibaca ihdina, dibaca jadi ihdina. Ihdina dengan H kecil. Ini salah. Dan ini wallahu a'lam termasuk kesalahan yang fatal karena mengubah huruf ibu-ibu. Makanya ibu-ibu harus latihan H kecil, H besar. H kecil, H besar. Ya. Dan memanjangkan huruf nun. Ya. Harusnya nanya itu pendek. Ihdinasi begitu. Bukan ihdina panjang, enggak salah. Ya. Berikutnya pada kata as-sirata. As-sirata. Jadi mengubah huruf shad menjadi huruf shin, ya. Ini yang fatal, nggak boleh dibaca ihdinas syirata. Syirata ini nggak boleh, ya. Lalu mengubahnya dengan sin. Ini juga, ya ibu-ibu, ada catatan. Aslinya nggak boleh. Ihdinas sirata nggak boleh. Tetapi ada riwayat yang lain membaca dengan sin sehingga ya kalau memang dia belum bisa membaca dengan benar, maka diperbolehkan membaca dengan sin. Ya. Kemudian berlebihan dalam membaca mad asli. Ya, ihdinas sirata kepanjangan, tidak boleh. Dan tidak mendatangkan sifat idbaq pada huruf shad dan ta. Sifat idbaq itu sifat tebel, Bu. Ya, mudahnya gitu aja, tebel. Tebelnya tebel banget. Jadi kalau baca ihdinas sli, sli, ihdinas sli, ini yang benar. Bukan ihdinas si, bukan. Atau ihdinas syirata, ini juga salah. Ya. Ihdinas sirata, begitu. Ini yang benar. Baik, ibu-ibu, saya minta waktu sebentar. Kalau mau ke toilet sebentar, ibu-ibu ya. Bentar, ibu. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan pada kata al-mustaqimah, ya. Kesalahan di al-mustaqimah ialah membaca sin yang sukun dalam keadaan dimonyongkan bibirnya, ya. Jadi ketika baca ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, ini kurang tepat. Dan ini kesalahannya bukan kesalahan fatal ibu-ibu ya, kesalahan yang ringan insya Allah. Tapi yang benar adalah bukan mustaqim, tetapi mustaqim, mustaqim. Jadi habis mu-nya monyong, bibirnya normal kembali. Mus, seperti itu. Lalu tidak menyempurnakan sifat rakhawah pada huruf sin yang sukun sehingga mengakibatkan suara sin terputus. Ini akan diulang-ulang terus ibu-ibu ya, karena penting. Jadi jangan diputus sinnya. Membaca huruf ta dengan tebal. Nah, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, bukan to, tapi ta. Mustaqim, ta tipis, seperti itu ibu-ibu. Kemudian mengubah huruf qaf menjadi kaf. Nah, ini yang paling sering. Yang harusnya dibaca mustaqim,
qim, qim. Dibacanya mustaqim, mustaqim. Ini salah. Yang benar mustaqim, begitu. Dan berlebihan dalam mendatangkan sifat isti'la pada huruf qaf. Nah, kadang ada juga yang berlebihan membaca huruf qafnya. Mustaqim, 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 mustaqim. Ini berlebihan. Jadi biasa saja. Mustaqim, mustaqim. Seperti itu ibu-ibu ya. Lalu pada kata alladzina. Nah, alladzina ini ibu-ibu rahimakumullah sering diubah huruf zalnya menjadi huruf zai. Yang paling banyak sih dibaca zai. Allazi siratal mustaqim ya. Allazi ya. Allazi, allazi, ini banyak. Ya. Harusnya allazi, zi, allazi, begitu. Atau diubah menjadi huruf jim. Ini hanya pada kasus logat tertentu. Biasanya orang-orang Jakarta, orang-orang Betawi ya. Baca allazi, siratal lazi, nah gitu. Siratal lazi, gitu. Ya. Dan ini tidak boleh kedua-duanya ibu-ibu. Diubah jadi huruf zai, jadi huruf jim, itu nggak boleh. Karena dia mengubah huruf dan jatuhnya kepada lahan jali. Ya, begitu. Berikutnya pada kata an'amta. Ya, an'amta. Ini mengkolkolahkan nun dan mim sukun. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Jangan dikolkolah, tapi dialirkan, gunnahnya didatangkan. Gunnahnya sifatnya naqisah di sini. An'amta, an'amta. Ini yang benar, bukan an'amta, bukan. An'amta, bukan. Atau kemudian mengubah huruf nun dengan mim dan mengubah huruf ain dengan hamzah. Ini biasanya anak-anak ibu ya. Anak-anak nih kalau misalkan baru diajarin surat Al-Fatihah ya. Ayo dia baca siratal ladzina an'amta. Dia baca siratal ladzina amta. Begitu. Amta. Atau dibalik anta, begitu. Kebalik-balik. Ya. Dan sayangnya kasus ini terjadi pada orang dewasa. Ya. Terjadi pada orang dewasa. Dan ini salah fatal sekali ibu-ibu ya kalau dibaca amta. Atau amta, ini juga salah. Ya. Jangan diubah huruf ainnya jadi hamzah. 6. Sedikit lagi ibu-ibu diharapkan bersabar. Berikutnya alaihim. Ya, pada kata alaihim adalah mengubah huruf ain menjadi hamzah. Ingat ibu-ibu, ini udah sering diulang-ulang. Ain hamzah, ain hamzah. Huruf ain ya ain, huruf hamzah ya a. A beda. Nggak boleh dicampur-campur, ditukar-tukar, diubah-ubah, nggak boleh. Ya, dan mengubah huruf ha besar menjadi ha kecil. Bacanya alaihim, alaihim, nggak boleh. Lalu pada kata ghairi, ghairi, mengubah huruf ghain menjadi g. Nah, ini banyak nih. Ghairil maddu. Ghairil. Yang benar ghairil, ibu-ibu. Ghairil. Atau mengubahnya jadi kha. Khairil. Ya, ini salah. Ustadz, kalau ini kan kita masih belajar, Ustadz. Kalau misalkan kita ngaji ini baca ghairil maghdu dengan khairil maghdu, itu mana yang tingkatannya lebih fatal? Yang lebih fatal diubah menjadi huruf kha, ibu-ibu. Huruf go dibaca ghairil itu masih ditoleransi. Ya.
goiril. Dia mau baca makhrajnya dengan huruf ghain, tapi nggak keluar sifat-sifatnya begitu. Tapi kalau kho, ini sudah mutlak huruf kho, jadi salah, ya. Dan mempanjangkan huruf ghain. Ini ghairil. Nah, gitu. Biasanya kalau di TPA ya ibu-ibu suka gitu baca bareng-bareng. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Ah, gitu tuh. Ghairil, go-nya dipanjangin. Ini salah. Harusnya ghai, ghai, ghairil. Begitu yang benar. Bukan ghairil, ghairil. Gha-nya dipanjangkan, ini salah. Lalu pada kata al-maghdubi, mengubah huruf ghain menjadi huruf G, ini juga salah. Atau qaf, ibu-ibu. Ini yang paling sering. Ya, makanya ibu-ibu terutama anak-anaknya yang masuk TPA, ini saya bukan nakut-nakutin, enggak ya. Mungkin ibu-ibu ada yang tinggalnya di pedesaan ya. Hendaknya sebelum masukin anaknya ke TPA dicek dulu gurunya bacaan Al-Fatihahnya benar apa enggak. Soalnya kesalahan ini banyak terjadi di TPA kampung ya. Ya semoga Allah ya mengaruniakan ilmu yang dalam kepada guru-guru TPA di kampung, mereka mau belajar terus ya. Karena siapa lagi kalau yang mau turun ngajarin ngaji kecuali mereka. Cuma karena mereka ini keterbatasan ilmu, namun terbatas ilmu, terus juga akses mau belajarnya susah gitu ya, untuk mendalami ilmu juga susah gitu. Akhirnya mereka mengajarkan kekeliruan. Nah, di antara kekeliruannya gini, Ibu. Anak-anak tuh diajarkan Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maqdubi alaihim. Nah, begitu. Maqdubi alaihim. Coba ibu-ibu cek deh bacaan anak-anaknya. Ya. Kalau di TPA diajarkan begitu, lebih baik ibu kasih saran sama guru-gurunya, ya, begitu. Atau dicarikan TPA yang lebih berkualitas. Mahal sedikit tidak masalah, ibu, karena ini masalah agama. Ya. Itu mungkin ada perbedaan, ada kalau TPA kampung mungkin gratis ya, atau mungkin biayanya murah. Ada TPA yang bersertifikasi, cuma biayanya agak mahal sedikit. Ya kita lebih pilih yang itu. Kenapa? Karena anak-anak kita itu aset. Iya. Jangan sampai kita biarkan mereka jatuh kepada kesalahan dan dibaca bertahun-tahun sampai mereka dewasa, bacaannya salah. Ya, lalu kemudian mengubah huruf dot menjadi huruf dal, maghdubi. Harusnya maghdubi, bobi, bobi, begitu. Ini ibu-ibu saya mau kasih tahu dulu ya, huruf dot itu paling susah. Nanti kita praktek ya, sisa beberapa pertemuan lagi, berarti 5 pertemuan lagi, saya mau kasih tahu ibu-ibu huruf dot ini sulit ya. Jadi saya berharap ibu-ibu bersabar, ibu-ibu mau berlatih karena itu kuncinya ya. Lalu terakhir ibu-ibu waladhdallin. Ini membaca huruf waw dan lam dengan tebal. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada orang baca walot? Nah gitu. Walot siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wala gitu. Kenapa kok bacanya wala, Ustaz? Karena dia itu fokus ke huruf dot, ibu-ibu. Jadi dia pengen dotnya fasih, cuma sayangnya huruf waw sama huruf lamnya terkena efeknya, terkena imbasnya. Jadi ikut tebal juga. Memang huruf dot ini dia bisa menarik huruf sebelumnya dan setelahnya. Maksudnya bisa menjadikan huruf sebelum dan setelahnya huruf yang tebal juga. Ya, karena memang dia punya sifat namanya sifat itbaq. Ya, begitu. Dan mengubah huruf dot menjadi huruf dal yang ditebalkan. Waladolin. Ini salah, ibu-ibu. Nah, Ustaz, gimana Ustaz? Kita baca Al-Fatihahnya selama ini begitu. Waladolin. Itu gimana? Itu nanti kita bahas, ibu-ibu ya.
Gitu. Intinya, ya ini termasuk kesalahan. Tidak membaca hingga 6 harokat pada mad lazim kilmi mutsaqqal. Ibu-ibu perhatikan di huruf dot itu ada benderanya. Ada benderanya ya. Nah, benderanya itu menandakan huruf dot dibaca 6 harokat. Waladhdallin. Begitu. Ya. Jangan dibaca 2 harokat. Kurang ibu-ibu. Harus 6 harokat. Kemudian menahan huruf lam yang bertasydid dan tidak mendatangkan naber. Naber itu hentakan saat perpindahan mad ke huruf lam bertasydid. Jadi ibu-ibu yang sah, yang pasti bacanya insya Allah gini. Waladhdallin. Nah gitu tuh. Bol. Ada hentakannya. Bolin gitu. Nah, sebagian ada yang kebablasan. Lamnya ditahan kelamaan. Waladhdallin. Ini kurang indah didengarnya, ya, ibu-ibu ya. Tapi bukan salah yang fatal. Baik, itulah ibu-ibu kesalahan perkata yang sering kita dengar mungkin, atau mungkin kita lakukan juga ya, dalam keseharian kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ibu-ibu bisa cerna dengan baik ya, dan udah punya gambaran ya, udah punya gambaran. Mungkin ibu saat ini berlatih dulu. Insya Allah pekan depan kita akan fokus praktek ayat demi ayat. Dan selama praktek, ibu-ibu, saya ingatkan, saya mohon sekali ibu-ibu bersabar. Kalau dikoreksi, salah, masih salah lagi, masih salah lagi, jangan insecure, jangan patah arang, jangan patah semangat, jangan malu. Malu itu, ibu-ibu, adalah sumber kebodohan. Malu itu sumber kebodohan. Kita manusia pasti melakukan kesalahan sebagaimana manusia melakukan kesalahan yang lain. Nah, namun yang terbaik adalah ketika kita salah, kita berusaha untuk memperbaiki. Jangan malah udahlah bodo amat, jangan begitu, ya. Gitu. Jangan insecure, jangan grogi. Biasanya nanti praktek hari pertama, hari kedua tuh ntar ada grogi-grogi. Nanti praktek hari-hari berikutnya sudah tidak ada, ya. Begitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, beberapa kesalahan fatal yang mengubah makna pada surat Al-Fatihah. Saya minta tolong dibacain dong ibu-ibu. Ibu Safira, tolong dibacain. Saya dari tadi ngomong, mulutnya kering, subhanallah. Ibu Ya Safira Ustadz, tolong dibacakan ya. semua Ustadz Iya, apa dari gimana? beberapa kesalahan fatal yang mengubah makna pada surat Al-Fatihah. Oke. Beberapa kesalahan fatal yang mengubah makna pada surat Al-Fatihah. Mm, Kesalahan yang mengubah makna dapat menyebabkan sholat tidak sah, mengingat Al-Fatihah adalah salah satu rukun di dalam sholat. mm. Berikut adalah beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Fatihah. 1. Ar-Rahim yang bermakna Maha Penyayang diubah menjadi Ar-Rahim Nah, yang iya. bermakna wangi. Nah, ibu-ibu, huruf H jangan dibaca dengan huruf Kho. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Kalau diubah dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim, ya Ar-Rahim, nah ini nanti jadi berubah, mana jadi bermakna wangi. Nah, biasanya ibu-ibu, mohon maaf kalau ada orang Jawa Timur di sini, mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, biasanya orang Jawa Timur itu kalau baca basmalah gitu, orang Jawa Timur ya, itu Bismillahirrahmanirrahim, nah begitu. Rahim ada kho-nya, ini salah. Jangan ya ibu ya. Berikutnya, Nomor 2, Alhamdu yang mm-mm, bermakna segala puji bagi Allah diubah menjadi Alhamdu yang bermakna kematian. Allahu Akbar. Kita mau muji Allah, yang tadinya Alhamdu, ibu-ibu jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji milik Allah, untuk Allah. Nah, kalau diubah jadi Alhamdulillah, kematian untuk Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan kecacatan. Ya.
Nggak boleh ibu-ibu ya. Dibaca alhamdu, nggak boleh. Latihan. Alhamdu. Nah, kayak gitu. Berikutnya, nomor 3. Nomor 3, al-alamin yang bermakna semesta alam diubah menjadi al-alamin yang bermakna penyakit atau rasa sakit. Nah, ibu ya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang memiliki rasa sakit. Tuh, ya, Bu. Masa Tuhan kita penyakitan? Jangan, Ibu-ibu. Jangan dibaca al-alamin, nggak boleh. Al-alamin. Ini kesalahan fatal, Ibu-ibu. Usahakan diperbaiki. Al-alamin. Begitu. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Berikutnya. Nomor 4, iyyaka yang bermakna hanya kepadamu diubah menjadi iyyaka yang bermakna cahaya matahari atau matahari sebagaimana perkataan Syekh Dr. Usman bin Muhammad Al-Khamis. Kata iyyaka adalah nama lain dari matahari. Nah, ibu-ibu, ada yang tahu nggak arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Artinya ada yang tahu nggak ibu-ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ibu? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ahsanti, mumtaz Ibu Safira. Kalau diganti jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Artinya adalah hanya kepada matahari kami memohon pertolongan. Hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada mataharilah kami memohon pertolongan. Yang tadinya kita mau sholat, mau ibadah, malah mau nyembah matahari. Ya, Bu ya. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu. Ya. Bacanya semangat. Iya, dihentak sedikit. Iya. Kayak ibu-ibu nih diajak sama suami, ya dikasih surprise, Umi mau nggak diajak Abi ke toko emas? Jawabannya apa? Iya, oh gitu ibu-ibu ya. Semangat gitu Bu ya. Iya, dihentak gitu. Yang kelima, Nomor 5, ihdina yang bermakna berikan kami petunjuk diubah menjadi ihdina yang bermakna salah seorang dari kami. nah ibu-ibu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kepada kami petunjuk yang lurus. Diubah jadi ihdinas siratal mustaqim. Ini salah. Ya maknanya udah salah. Dari minta pohon petunjuk, jadi artinya salah seorang dari kami. Yang terakhir, Ibu Safira. Nomor 6, an'amta yang Mm-mm. bermakna telah engkau beri nikmat diubah menjadi Anamta. anamta yang Mm-mm. bermakna yang telah engkau tidurkan atau an'amtu yang bermakna yang telah aku berikan nikmat atas kalian. Nah, ini. Ya, anamta. Kadang ada orang terlalu cepat, Ibu-Ibu ya. Kan viral lagi nih, sholat taraweh kilat ya. Itu saya juga nggak tahu tuh bacanya benar. Yang jelas bacanya nggak benar itu ya. Nah, ini hati-hati Ibu, jangan baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan an'amta 'alaihim, salah. Atau Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ini nggak boleh. An'amta yang Allah kasih nikmat. Kalau an'amtu kita yang ngasih nikmat. Masya Allah. Memang kita siapa? Kita kan hamba, bukan Tuhan. Ya, begitu ibu-ibu. Jadi kesalahannya pada kata an'amta jangan dibaca anamta atau an'amtu. Ini fatal sekali. Dan juga jangan dibaca an'amta. An'amta. Ainnya diubah jadi hamzah. Yang benar an'amta. Seperti itu. Ya, ibu-ibu rahimakumullah.
Alhamdulillah ibu-ibu pada pertemuan yang kedua ini atau sesi yang kedua ini kita sudah menyelesaikan teori dari suratul Fatihah. Sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan ibu-ibu apabila ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit. Ustadz, singkat Iya. aja sih Ustadz, mau nanya Mm-mm. waktu itu saya pernah talaki gitu, Mm-mm. juga surat Al-Fatihah, terus katanya di Robbil itu batas tasydidnya itu saya kayak huruf P, itu karena terlalu berlebihan di sifat Iya. syiddahnya atau gimana Ustadz? Iya betul Ibu Safira. Jadi kalau baca ba terlalu kuat, rob bil itu kayak ada masuk huruf P. Ya jangan rob bil jangan. Jadi bacanya robbi, 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 robbi begitu. Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Jelas Ibu Safira? Syukran, syukran Ustadz, jelas Iya. insyaallah. Baik. Ibu-ibu karena sudah ternyata jamnya nggak sinkron ini. Waktu Google Meet-nya sama jam saya. Mungkin hari ini cukup dulu Ibu-Ibu ya. Insya Allah kita berjumpa lagi hari Senin di waktu yang sama di insya Allah jam 8. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjelang sore mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.